Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya mendapat kiriman dari viewer ya, atau subscriber, berupa kabel fleksibel dari cartridge printer ya. Ini bahan segini adalah dari 1 kg cartridge printer yang jumlahnya kurang lebih 30 pieces atau 30 buah ya. Ini diambil fleksibelnya aja. Ini cartridge-nya. Ini kalau ditimbang bersama body cartridge-nya ini 1 kilo ya. 1 kilo jumlahnya kurang lebih 30 pieces. Dari 1 kg cartridge printer itu ya kita dapat emas murninya berapa miligram begitu. Tetapi sebelum kita tes lebih lanjut, ini saya analisa dulu ya. Ini cartridge fleksibel cartridge printer Canon seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk printer Canon itu di konektornya dia dilapis emas ya, mengandung emas, bisa dilihat. Ini konektornya. Dan ini di konektor yang ke head printer, ke head cartridge, ini juga mengandung emas tapi sedikit. Sebelah sini juga, sebelah sini, dan di sini ya untuk printer Canon. Tetapi ini saya melihat ada yang berbeda ya. Mungkin ini dari flexible cartridge printer merek lain. Nah, ini seperti ini. Ini lebih kecil ya, panjang. Istimewanya yang ini mungkin dari cartridge printer merek XP ya, atau merek printer HP gitu. Istimewanya jalurnya juga di dalam kabel fleksibel itu mengandung emas, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini jalurnya mengandung emas ya, yang di dalamnya. Jadi ini wajib dibakar dulu sebelum diolah. Wajib dibakar dulu agar plastiknya habis terbakar, nanti tinggal logamnya aja yang akan kita recovery emasnya. Jadi ini untuk printer HP, printer merek XP ya. Selain dari konektor ke rumah cartridge-nya dilapis emas atau mengandung emas, juga di dalam fleksibelnya juga jalurnya ini mengandung emas juga, bisa dilihat teman-teman. Kurang fokus. Nah, ini emas ya. Berbeda dengan fleksibel dari cartridge printer Canon. Kalau yang dari cartridge printer Canon itu jalur di dalam fleksibel ini, jalur-jalurnya ini tembaga ya, bukan emas. Bisa dilihat, ini tembaga. Tetapi konektornya mengandung emas. Dan konektor ke kepala head cartridge-nya juga sini sedikit mengandung emas. Ini yang Canon ya. Berbeda dengan yang printer XP. Ini yang XP juga kayaknya. Nah, berbeda kan? Ini agak lebar. Konektornya mengandung emas, dan kabel di dalamnya, jalur di dalam kabelnya juga mengandung emas. Bisa dilihat teman-teman tuh. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini mengandung emas, berbeda dengan yang Canon, bisa dilihat ya, perbedaannya jelas ya tuh. Ini yang Canon dia tembaga jalurnya, tetapi yang printer XP ini jalurnya mengandung emas jalurnya, jadi yang ini harus dibakar dulu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin di video berikutnya kita akan lanjut tesnya ya. Kita coba dari 1 kg flexible cartridge printer campur ya, printer Canon sama XP. Ini dapat berapa miligram emas murni. Nanti kita coba. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Ya, sekitar 4,5 gram yang kita dapatkan dari 1 kg cartridge printer campur Canon sama XP. Oke teman-teman, ini fleksibelnya saya pisahin dulu ya dari Canon sama XP. Untuk yang Canon saya nggak akan bakar,
Dan untuk yang XP saya akan bakar dulu karena di serat jalur dalam kabel fleksibelnya itu mengandung emas. Dan untuk yang Canon nanti saya bakar setelah diambil emasnya ya, karena itu hanya tembaga, nanti kita ambil tembaganya aja. Ini akan kita bakar dulu sebelum kita olah. Dan ini yang Canon, ini nanti kita langsung rendam, satuin dengan yang dari XP. Oke teman-teman, ini sudah saya bakar ya, dan hasilnya seperti ini. Ini yang dari fleksibel dari cartridge XP, printer XP. Ini sebelum kita rendam disatukan dengan cartridge Canon, ini akan saya cuci dulu ya. Akan saya cuci dulu, akan saya buang arangnya biar enggak mengotori larutan. Cuci dengan air biasa, air bersih. Ini dia logamnya ini, dan ada serbuk-serbuk kecil juga di bawah. Setelah dicuci nanti kita rendam nitrit ya, satuin sama cartridge yang dari Canon. Teman-teman, ini sudah saya cuci ya, yang dari cartridge printer XP, dan itu logamnya bisa kita lihat. Nanti ini kita satukan dengan yang dari cartridge printer Canon untuk diolah dulu dengan nitrit ya, atau dengan langsung air aja juga bisa. Ini sudah saya cuci ya, jangan lupa yang Canonnya juga dicuci agar tinta-tinta yang menempelnya hilang ya, biar tidak mengotori larutan. Dan saya sudah siapkan juga nitritnya untuk merendam dulu kabel fleksibel cartridge printer ini. Seperti biasa ya, saya selalu menggunakan nitrit dulu agar logam-logam pengotor selain emas larut dulu ya dalam nitrit. Jadi pemurniannya nanti dengan air aja. Oke, kita langsung tuangkan saja nitritnya. Ini asal terendam saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Oke teman-teman, ini akan saya biarkan dulu ya nitritnya melarutkan logam selain emas selama kurang lebih 1 jam saja. Nanti kita murnikan dengan air aja seperti biasa. Bisa kita lihat tuh, untuk logam yang dari fleksibel cartridge XP itu mengambang ya di larutan nitrit. Jadi mengandung emas. Oke teman-teman, ini sudah saya diamkan kurang lebih 1 jam ya, dan kita lihat larutannya warnanya agak biru ya, biru hijau-hijauan, hijau kebiru-biruan kayak gini ya. Ini sebelum saya filter nitritnya atau larutan nitritnya, ini saya mau tes dulu ya. Takutnya ada emas yang ikut larut karena ada kesalahan, mungkin saya takutnya ada HCl yang menetes atau gimana ya. Untuk mengurangi risiko kegagalan, ini nitritnya saya mau tes dulu dengan stainless chloride, apakah ada emas yang larut di dalam larutan nitrit ini.
sebelum kita filter. Oke, jadi untuk memastikannya saya akan tes dengan stainless chloride untuk memastikan apakah kemungkinan ada emas yang ikut larut. Oke, kita tes ya teman-teman, kita tes dengan stainless chloride apakah ada reaksi. Bisa kita lihat teman-teman ya, larutan, apabila larutannya hijau begini, ini saya curiga ada emas yang ikut larut dalam nitrit. Jadi saya memastikannya dengan stainless chloride. Hasil tes menunjukkan bahwa larutan tersebut memang mengandung emas. Cirinya ini, ketika kita tetesin stainless ke sampel larutan tadi, nitrit tadi, larutan menjadi ungu, berarti ada emas yang larut ya. Oke, kalau begitu kita saring aja dulu larutannya. Nanti tetap kita kasih air aja untuk kabel fleksibelnya, dan di akhir kita satukan nitrit dengan air rajanya dan kemudian kita endapkan semua emasnya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau nitrit buatan sendiri itu takutnya saya pada saat mencampur air aki dengan pupuk KNO3, corongnya bekas HCl atau bekas garam, jadi air aja sudah terbentuk di sana ya, jadi bisa melarutkan emas. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut di filter dulu ya. Karena ada indikasi emasnya sebagian larut dalam nitrit yang tadi ya, rendaman pertama tadi, makanya teman-teman harus hati-hati ya. Kalau nitrit buatan sendiri ataupun buatan pabrik, ketika wadahnya masih mengandung HCl atau tidak dicuci bersih dulu, itu air aja akan terbentuk dan akan melarutkan sebagian emasnya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kita kehilangan emasnya ya. Ini hasil tes stainless chloride-nya warnanya ungu, padahal saya rendam dengan nitrit. Ada kemungkinan wadah ini mengandung HCl atau mengandung air garam. Saya lupa mencucinya. Sekali lagi ya, ini tips dari saya. Kalau melihat cairan nitrit warnanya seperti ini, padahal kita tahu bahannya tidak mengandung perak, itu patut dicurigai adanya emas yang ikut larut ya. Emas itu warnanya, larutannya kuning, dan tembaga warnanya biru. Apabila digabung maka warnanya akan hijau seperti ini. Dan hijau seperti ini juga bisa jadi perak ya, peraknya tapi agak kebiru-biruan hijaunya, nggak hijau kayak gini. Bisa dilihat teman-teman larutannya. Oke, kita lanjut dengan pemurnian emas yang tersisa tadi di corong filter, di kapas. Bisa kita lihat, dan di sini ya, di wadah yang tadi
Kita lanjut dengan menggunakan air raja. Ini biarkan dulu nitrit yang mengandung emas ini. Nanti kita endapkan bersama air raja emasnya ya. Kita endapkan bersama air raja. Teman-teman, ini air rajanya sudah saya buat ya untuk merendam fleksibel tadi. Ini kita rendam fleksibelnya dengan air raja ya. Dan ini filter kapasnya juga akan saya satukan. Oke, itu kapas filternya sudah saya masukkan, satukan, dan kita siram dengan air raja untuk melarutkan emasnya. Dan yang dicorongnya juga dibersihkan ya dengan air raja. Oke. Oke, air rajanya sudah kita rendamkan ya. Tinggal kita tunggu. Ini karena bahannya sedikit ya, mungkin saya tunggu kurang lebih 1 jam saja. Nanti kita endapkan emasnya bersama dengan larutan nitrit yang tadi yang positif mengandung emas ya. Ini hasil tes stainless kloridnya, bahwa nitrit tadi ada emas yang larut dalam nitrit. Nah, jangan lupa untuk dites ya teman-teman. Kalau dicurigai ada di warna larutan yang kita curigai. Baiklah teman-teman, ini sudah saya diamkan ya kurang lebih 1 jam. Sekarang kita sedang memfilter atau menyaring itu air raja tadi bekas rendaman kabel fleksibel cartridge di botol yang terpisah dari nitrit yang tadi ya mengandung emas. Ini nitritnya, larutan dari air raja sudah saya encerkan dengan air, jadi agak bening. Oke, seperti biasa ini pH-nya saya tes dulu ya sebelum kita endapkan. Bagi teman-teman yang belajar ya, jadi harap diperhatikan untuk pH dari larutan itu harus 1 ya untuk pengendapan. Dan juga untuk stainless chloride wajib membuat ya, agar nanti kita tidak kehilangan emas seperti kejadian tadi. Emas yang nitrit yang kita saring dari fleksibel kabel cartridge printer ternyata mengandung emas ya. Sudah kita tes dengan stainless chloride, berarti emasnya juga ada sedikit larut di sana. Dan pH-nya ini udah kita tes kedua-duanya sama ya di pH 1. Ini pH 1 ya. Tinggal dilihat aja disamakan dengan warna di kertas pH-nya. Saya sudah nggak ada di cover kertasnya. Tapi warna pH 1 seperti ini. Oke, kita langsung netralisir dulu HNO3 atau nitritnya menggunakan urea dari masing-masing larutan. Urea ini untuk menetralisir nitrit yang masih aktif, agar nanti emasnya bisa diendapkan dengan SMB atau sodium metabisulfit. Pindah ke botol yang kedua.
Oke teman-teman, ini saya cek dulu sebelum saya endapkan ya. Tadi sudah saya kasih urea untuk netralisir nitritnya, dan saya cek lagi menggunakan stainless chloride sebelum saya endapkan emasnya dengan SMB. Ternyata larutan air aja itu emasnya sedikit ya, bisa dilihat teman-teman, kandungan emasnya sedikit konsentrasinya. Ternyata emasnya sudah larut duluan di nitrit tadi ya. Ini di sendok yang sebelah kanan ini hasil tes stainless dari larutan nitrit yang mungkin nitritnya terkontaminasi dengan HCl, jadi air aja terbentuk dan melarutkan emas. Jadi kita satukan saja air ini untuk kita endapkan, karena di botol yang sebelah kiri konsentrasi emasnya tidak begitu banyak, sedikit sekali. Saya satukan saja ke botol yang kanan. Lalu kita endapkan emasnya dengan SMB. Kebanyakan SMB tidak masalah ya teman-teman, karena SMB akan larut, tidak akan mengendap. Yang mengendap putih itu biasanya logam, bisa perak, bisa logam yang lainnya, bukan SMB. Oke, kita perhatikan teman-teman, apakah ada reaksi perubahan warna yang menandakan SMB bereaksi mengendapkan emas dalam larutan ini. Bisa kita lihat, perhatikan ya perubahan warna yang terjadi. Kita kocok sampai SMB-nya larut teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat. Bisa kita lihat teman-teman, warna dari larutan menjadi butek, ada agak sedikit coklat dan gelap. Itu menandakan SMB-nya bereaksi dan emas mulai mengendap. Dan kita tinggal menunggu pengendapan emasnya 1 kali 24 jam agar pengendapan emasnya maksimal. Oke, di video berikutnya ya, setelah ini mengendap, kita timbang endapannya dapat berapa miligram emas murni dari 1 kilogram bahan cartridge printer. Sampai jumpa di video berikutnya.